3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum sistem kendali E4 ingin menjelaskan tentang motor induksi 3 fasa dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Muhammad Samsinur dengan NIM 120 130 130, M Baradava Pratama dengan NIM 120 130 137, Kristina Ayu Wulandari 120 130 132. Yang terakhir, Aldo Sirunting Pasma dengan NIM 120 130 144. Lalu terdapat latar belakang yang akan dibacakan oleh Baradava. Untuk Baradava dipersilakan. Oke, lanjut ke latar belakang. Nah, sistem kendali pada PID terdiri dari 3 macam cara pengendalian, yaitu P proporsional, I integral, dan D deratif, dengan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan untuk mengimplementasikan sistem kendali PID tersebut dapat bekerja sendiri ataupun gabungan, yang merupakan suatu sistem lingkup yang tertutup. Terdapat jenis yang harus digunakan diputuskan berdasarkan sifat pen dan kondisi kerja, misalnya pada motor listrik, motor induksi banyak diaplikasikan untuk berbagai ukuran dan daya yang berbeda. Konstruksi motor induksi sangat sederhana dan kuat serta memiliki karakteristik kerja yang baik. Nah, medan putar dibangkitkan oleh 3 buah kumparan yang dialiri dengan tegangan bolak-balik. Di dalam medan putar terdapat penghantar yang merupakan rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Aldo. Kepada Aldo dipersilakan. Untuk fungsi alih sistem yang digunakan pada plan ini dapat dilihat di layar ya, yaitu 1,098 per S kuadrat ditambah 0,136 S ditambah 4,419. Nantinya plan ini akan dihubungkan dengan PD controller yang disambungkan dengan 2 display, yang dimana display yang pertama itu adalah langsung dari PD controller, sementara display yang kedua disambungkan ke plan setelah melewati gain. Lalu nanti respon sistemnya bisa dilihat pada scope untuk melihat tingkat kestabilan sistem yang ada. Next. Data hasil pengujian motor induksi. Nah, ini untuk ketika RPM 1800 maka harusnya adalah 1,658 dan arus sekunder adalah 6,875, sementara untuk torsinya adalah 0. Untuk torsi yang kedua adalah 3,15, sementara tegangannya adalah 280,1. Ini nanti motor ini dilakukan pengujian untuk beberapa nilai RPM yang ada. Untuk hasilnya bisa dilihat di layar. Next. Nah, ini adalah hasil tuningan MATLAB. Setelah simulasi tadi dimasukkan ke MATLAB, maka rise time-nya akan berubah menjadi 0,0473, settling time-nya akan berubah menjadi 0,965 detik. Untuk overshoot-nya akan berubah menjadi 20,4%, peak-nya menjadi 1,011, dan margin fasanya di 60. Next. Nah, ini adalah spesifikasi motor yang digunakan dalam proses induksi motor 3 fasa, yaitu terdiri dari untuk spesifikasi motor bisa dilanjutkan oleh Samsi. Baik, untuk spesifikasi motor itu F dapat tegangan terukurnya yaitu 220 volt. Jumlah polnya itu terdapat 2. Frekuensi statornya itu 50 Hz.
Lalu momen inersia statornya itu 0,3. Terus tahanan statornya itu 0,024 ohm. Lalu tahanan rotornya itu 0,022 ohm. Habis itu induktansi statornya itu 0,11 Hz. Lalu induktansi rotornya itu 1,76 Hz. Untuk diagram analisa kestabilan bisa dijelaskan oleh Aldo kembali. Untuk analisa diagram Nyquist ini, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi MATLAB. Jadi di MATLAB ini nanti kita masukin nilai num dan den-nya, yaitu sesuai dengan persamaan plan yang ada. Di sini maka nilai num-nya adalah 0, 0 dan 1,098. Karena kan tadi di bagian persamaan G-nya itu, nah yang di atas itu adalah 1,098. Lalu untuk denumnya nilainya adalah 1, karena tadi bentuk itu adalah S kuadrat ya. Jadi yang diambil itu adalah nilai konstantanya. Konstantanya 1, lalu ada 0,136S dan 4,419. Nah, setelah diplotkan nanti hasil grafik itu adalah seperti yang di kanan. Nah, untuk menentukan dia itu stabil atau tidaknya bisa dilihat dari jumlah pole dan apakah ada garis yang melingkari titik minus 1. Nah, kalau dari grafik yang didapat di sini tidak terdapat terjadi pengelilingan pada titik minus 1. Maka sesuai dengan kriteria kestabilan Nyquist, sistem ini dinyatakan stabil. Next. Nah, selain dari diagram Nyquist, maka bisa juga kita lihat hasil respon sistem dari plan yang awal tadi. Suatu plan itu bisa dikatakan stabil apabila tidak terjadi osilasi. Nah, kalau dari grafik ini memang pada awalnya terjadi osilasi, cuma nanti setelah beberapa detik sistemnya itu akan masuk ke fase stabil. Jadi tidak lagi mengalami osilasi. Jadi osilasi itu cuma di awal, jadi setelah beberapa detik akan masuk ke stabil. Gitu. Next. Untuk ini bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Kemudian terdapat kesimpulan yang kami simpulkan, yaitu pemodelan motor induksi 3 fasa dapat diterapkan pada kendali PID maupun PD berdasarkan pemilihan simulasi MATLAB, Simulink, dan penerapan tuning MATLAB. Dalam penelitian ini, sistem kendali PID dan PD perbedaan ditinjau dari overshoot di mana pada kendali PD sebelum tuning 124% dan setelah dituning menjadi 20,11%. Waktu penetapan T sebelum tuning 3,32 detik dan setelah tuning 0,965 detik. Waktu naik TR sebesar 0,0616 detik. Sebelum tuning setelah menjadi 0,0473 detik. Untuk kendali PID, waktu naik TR sebelum dituning 0,168 detik dan setelah itu menjadi 0,0528 detik dan overshoot sebelum dituning 2,44 menjadi 11,5. Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kami dari kelompok E4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Sam, coba lu balik ke slide sebelumnya dah, ke slide kestabilan Nyquist. Lagi. Mundur lagi. Lagi. Yang, nah itu tuh, udah diem.